Hai. Selamat malam Ibu-ibu. Ya, Saya pikir saya selamat pendengar aja. malam. Hah? Oke, silakan Bu Yusri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Senang sekali ya malam hari ini kita bisa bertemu ya. Temu kangen ini kata Bu Meli. Yuk kita temu kangen gitu ya. Ya, pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kita ya kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita dikaruniai nikmat sehat gitu ya, dikaruniai kesempatan untuk ya bersama-sama menghadiri acara Temu Kangen MK, komunitas MK pada malam hari ini. Ya, tentunya tadi sudah disampaikan sama Bu Meli juga bahwa ini acaranya adalah ya apa namanya silaturahmi lah begitu ya. Eh, apa namanya MK dan Yayasan Karakter Healing Indonesia telah melakukan kegiatan di tahun 2025 ini dan kemudian apa yang nantinya akan dilakukan di tahun 2026. Nah, tentunya nanti juga ada apa namanya usulan-usulan begitu dari Ibu, Bapak semuanya yang mungkin nanti kami bisa tampung dan kita dapat wujudkan gitu ya dalam kegiatan-kegiatan kita di tahun 2026. Kami dari Yayasan Karakter Healing Indonesia yang tentunya mewadahi kegiatan sosial daripada komunitas MK ini sangat berharap adanya masukan-masukan dari Ibu Bapak semuanya agar supaya kegiatan kita bersama itu dapat terwujud dengan baik dan lebih baik daripada sebelumnya. Oh ya, saya juga ini apa namanya awal tahun ya, tentunya tidak lupa saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Semoga perjalanan kita di tahun 2026 ini nanti akan lebih baik daripada tahun 2025 yang kemarin. Ya, kita lebih bergotong royong, bergandengan tangan, begitu untuk ikut serta dalam membangun apa namanya keluarga yang bahagia begitu ya, membangun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pembangunan manusia begitu sehingga uh, kita menjadi apa namanya pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi bangsa. Ya, saya kira mungkin pembukaan saya itu ya, Bu Meli. Nanti untuk selanjutnya Bu Meli yang akan menyampaikan dan akan memimpin begitu ya apa namanya pertemuan temu kangen komunitas MK dan rekan-rekan yang lain. Eh, Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Meli Kiong. Dipersilakan, Bu. Ya, makasih banyak ya Bu. Jadi sambil saya coba idiin materi dulu bentar. Halo, saya Meli Kiong. Kami dari Yayasan Karakter Healing Indonesia. Kami sebenarnya sangat-sangat bentar nih Rizky lagi itunya kurang bagus signalnya, jadi saya coba ini signalnya lagi kurang bagus lagi. Bentar ya. Mbak Rizky udah nyoba? Bisa nggak, Riz? Ya ini tempat aku juga signalnya nggak bagus nih, jadi nggak bisa nge-save. Rizky bisa nggak itu? Ntar lagi buka.
Ya, ini nggak bisa aku juga nih. Ya, muter-muter. Ya, bisa ya? Kelihatan Udah ya? bisa. Udah bisa tuh. Ya, oke. Terima kasih banyak Bu Yusri. Saya juga malahan ini Udah baru slide depan aja, baru slide depan. slide depan. Yang depan, halaman Kelihatan nggak? pertama aja. Kelihatan saya, tapi baru satu slide. Ya, Kita oke. terus Memang melangkah kita bersama, itu aja. mulai mulai ini Baru aja itu. ya. Ya, Ya, ya. terima kasih banyak. Mungkin saya akan sampaikan dulu secara garis besarnya apa yang udah kita orang lakukan dan kira-kira tahun ini apa sih yang bisa kita lakukan lagi secara bersama-sama. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Indri yang sudah mau hadir di dalam acara kita. Sebenarnya kita lebih senang kepada ramah tamahnya sih apa yang sudah kita lakukan. Jadi mungkin saya akan jelaskan sedikit lagi tentang sebenarnya menata keluarga itu adalah komunitas gitu Bu Indri, komunitas yang kami bangun bahwa kita sadar gitu bahwa pendidikan itu sebenarnya bukan hanya pendidikan yang ada di sekolah saja, tetapi pendidikan informal yang dari rumah itu juga sangat penting gitu. Jadi tahun 2014 ya, 2014 kami akhirnya mendeklarasi itu namanya satu komunitas yaitu menata keluarga. Jadi MK itu artinya menata keluarga. Jadi kita terus akan melangkah bersama ya. Jadi supaya kita tidak merasa sendirian. Dan nah, menata keluarga itu juga sangat kita itu sangat concern terhadap pluralisme itu. Jadi tadi lambang ini dia kelihatan ya. Jadi walaupun warna kulit kita berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia. Oke, next. Ya, jadi ini menata keluarga itu ya saya pikir ini adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah ya gitu karena ada kerinduan membangun keluarga yang baik dan berkualitas. Terus ketika semua ngerasa urusan keluarga, tugas dan tanggung jawab mendidik anak itu bukan sepenuhnya adalah tanggung jawab orang tua, melainkan sekolah. Nah, justru di sekolah itu kita gerak dan membuat sebagian orang tua tuh tersentuh gitu, terus-menerus sampai hari ini. Karena kita yakin ya bahwa nggak bisa semuanya sepenuhnya itu tugas sekolah aja gitu. Nah, khususnya saya yang punya pengalaman di lapangan gitu. Jadi ketika kita ketemu sama anak-anak yang ya waktu saya kerja itu saya interview kayak gitu ya gitu. Jadi sangat sangat apa ya, sangat terenyuh gitu sebenarnya gitu melihat bagaimana karakter anak-anak sekarang, terus bagaimana daya juangnya gitu. Nah, akhirnya tahun 2009 itu saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan saya dan saya concern banget untuk mengajaklah para orang tua itu untuk kita bisa bersama-sama kita membangun ya kita peduli terhadap pendidikan Indonesia dan spesial hari ini saya betul-betul mengucapkan terima kasih atas perjuangan yang secara bersama kami dari dasar itu ada Bu Yusri, ada Bu Herlani, ada Ira ya terutama Mbak Rizky itu yang luar biasa banget gitu. Jadi kami betul-betul melangkahlah dengan langkah yang kecil gitu ya sampai kami yakin bahwa apa yang kami lakukan ini bermanfaat makanya kami gigih sekali gitu sampai akhirnya nah saya tahun 2020 sampai 2024 ya ketika saya menjadi salah satu anggota tim ahli di Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disitulah saya ketemu sama Bu Indri. Bu Indri itu adalah
ASDEP ya, ASDEP dari Deputi 1 yang concern terhadap keluarga, perempuan dan anak gitu. Jadi makanya saya bilang sama Bu Indri, saya sangat bersyukur sekali karena Bu Indri juga sering sekali memfasilitasi kita untuk kita bisa menceritakan perkembangan apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini juga ada Bu Hadiana dengan keluarga apa bejaknya, ada Ibu Esti, ada Bu Ati gitu ya dengan keluarga becengnya. Jadi nanti sendiri saya juga sangat berharap bahwa nanti masing-masing bisa menceritakan apa sih pengalaman yang sudah dilakukan, yang sudah didapatkan gitu selama bekerja sama dengan kami dan pihak kementerian gitu. Nah, jadi jujur ya, namun ada juga sih kadang merasa kecewa dan ya kita merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu kadang sama nggak sih gitu ya, pasti yang nggak sama. Terus ya apalagi yang ada yang sebagian bilang udahlah saya kayaknya MK tuh itu aja gitu ya, ada yang pergi meninggalkan kami itu juga banyak gitu ya, merasa kecewa gitu. Tapi karena kami yakin sekali gitu bahwa pendidikan itu tidak bisa terlepas dari orang tua, makanya kami gigih sekali untuk memperjuangkannya. Walaupun mungkin MK-MK di daerah itu boleh relatif itu sudah tidak begitu aktif gitu. Saya pribadi merasa sangat-sangat saya mohon maaf juga ya bahwa saya juga tidak bisa menyenangi semua orang karena kami juga nggak bisa datang ke tempatnya MK-MK yang di daerah karena keterbatasan kami gitu. Kami bisa berdiri hari ini pun gitu. Kemarin waktu kita buka neraca kita baru juga sadar gitu ya bahwa kita itu tiap tahun tuh defisit gitu loh untuk kita bisa bertahan gitu ya. Tapi ini menyenangkan sih buat kami bahwa itu apa ya, buat kami itu perjuangan itu seperti itu ya. Mudah-mudahan tahun 2026 saya bilang kita harus semakin percaya bahwa kita bisa mengajak banyak pihak untuk berkolaborasi. Oke, next. Ya, jadi kita sangat perlu untuk peduli yang nyata di depan mata kita itu adalah sekarang permasalahan itu yang pernikahan anak-anak gitu. Itu luar biasa loh. Ada anak yang 8 tahun ya yang harus bertanggung jawab terhadap anak yang masih kecil. Saya nggak bisa bayangkan itu pernikahan anak tuh kayak apa gitu ya. Bullying ini sekarang luar biasa banget ya. Hampir di semua sekolah tuh ada bullying gitu ya. Terus bagaimana anak-anak yang kurang gizi gitu ya. Nah sekarang kurang gizi, kecanduan game, dan narkoba, seks bebas, dan lain-lain. Jadi ini yang membuat kita orang nggak boleh berhenti untuk memikirkan apakah kita mau membiarkan anak-anak kita seperti itu. Ya, karena Indonesia itu kan harusnya bisa menerima bonus demografi nih 2020 sampai 2030. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, apakah iya gitu kita bisa ya merealisasikan yang namanya bonus demografi? Kalau bonus demografi ini tidak tercapai, yang paling mengkhawatirkan itu adalah ya kita akan mendapatkan yang namanya bencana demografi gitu. Nah untuk itu kami di MK itu betul-betul selalu dimanapun kalau saya bicara saya pasti akan sampaikan dulu apa itu bonus demografi. Dan sayangnya sekarang dunia pendidikan pun hampir semua dunia pendidikan kalau saya tanya apa itu bonus demografi hampir semua tidak tahu apa itu bonus demografi. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu catatan juga ya Bu Indri gitu kalau boleh semakin terus disampaikan. Nah, saya terakhir juga dengar dari Bu Indri juga mulai cerita mulai menggali lagi gitu ya bagaimana kita bisa merealisasikan yang namanya bonus demografi. Nanti mungkin Bu Indri bisa tambahin dikit. Oke, next. Kita nih, ini apa sih nih ya? Ya, ini bonus demografi. Oke, next. Ya, jadi nah sekarang kita di mindful parenting in action itu juga supaya kita bisa ikut peduli itu seperti apa sih? Nah, kita bangun bagaimana masyarakatnya kita lewat peran keluarga itu kita juga menjadi menjadi manusia-manusia yang masih punya lah rasa
rasa peduli gitu. Nah, ini kan jelas banget bahwa mindful parenting itu bukan hanya cuman mendidik aja, orang tua itu untuk peduli terhadap anak-anak di keluarga, itu bukan itu aja. Kami juga mengajak ya Mas kasih contoh kepada anak-anak generasi yang akan datang gitu, bahwa kalau ada apa-apa kita harus lebih cepat actionnya gitu. Nah, ini salah satu yang jelas terlihat tuh, jadi mindful parenting in action itu terhadap korban banjir gitu. Nah, kami itu selalu berbeda dengan orang lain ya, kami selalu berbeda. Apa yang membedakan kami adalah kami tidak pernah datang ya pada saat lagi bencana itu. Jadi kami selalu akan perhatikan kalau pada saat bencana, saya yakin banget bantuan banyak banget yang akan datang. Ya, kadang-kadang kita orang juga kurang memperhatikan sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh yang kena bencana itu tadi gitu. Nah, contoh gitu misalnya kayak banjir, orang datang orang akan kasihin makanan, kan makanan sampai berlebih-lebih sampai basi gitu ya. Terus kasih baju, mending baju bisa dipakai. Nah, sering sekali itu yang kita belajar gitu ya, bahwa kami MK lewat Yayasan Karakter Indonesia itu selalu datang setelah itu ya. Jadi setelah itu pasca itu seperti apa sih? Nah, di situ contoh misalnya kami tidak pernah memberikan sumbangan yang kepada ke tempat yang kami tidak pernah tahu, nggak ada orang kami di situ, itu biasa kami tidak lakukan itu ya. Nah, jadi kayak contoh misalnya ini yang banjir di tempatnya Bu Hadiana gitu misalnya ya, ada Bu Hadiana, ada Ibu Iing juga di Bekasi, ada Farida gitu. Nah, 3 orang ini orang-orang kita istilahnya gitu ya. Nah, saya akan tanya di tempatnya Bu Hadiana ada berapa? Ada berapa orang gitu, dan jelas. Nah, apa yang dibutuhkan ketika butuh kasur, baru kami akan cari. Nah, dari mana sih? Ini dari komunitas kami. Saya sangat bangga sekali dengan komunitas MK. Kalau saya minta bantuan, karena ada kepercayaan dari mereka, cepat sekali kita bisa memberikan bantuan itu lewat komunitas MK. Jadi saya sangat-sangat bangga sekali dengan komunitas MK gitu ya. Walaupun kita jarang ketemu, tetapi hatinya kita, apa yang kita kerjakan itu selalu cepat sekali gitu. Dan nah, kita juga buat bagaimana sih supaya guru-guru PAUD itu mengerti gitu ya, bahwa mendidik anak itu tidak sekedar hanya mendidik mereka secara kognitif aja, tapi bagaimana membangun karakternya. Dan kita juga ada donasi game karakter ya. Nah, itu lewat siapa? Lewat tempatnya Bu Esti. Jadi betul-betul orang yang kita bisa kenal dan kita kenal. Nah, nanti mungkin kita akan ngobrol lagi sama Bu Hadiana, karena kita punya sisa game juga ya Bu Hadiana ya nanti. Nah, ini yang terbaru Aceh ya. Aceh ini ada Bu Cici juga di sini, nanti mungkin Bu Cici bisa cerita juga ya. Dan saya tadinya pikir ya sudahlah, saya terus terang bingung gitu ya, karena besar sekali loh bencana kali ini gitu, ada di Medan, ada di Padang, ada di Aceh gitu. Nah, tentunya kami nggak bisa semuanya gitu. Akhirnya saya bilang udah, kami putuskan yuk kita bantunya di Aceh aja, karena saya ngelihat yang paling parah itu adalah di Aceh. Nah, kebayang ya, semua tanya sama saya, Bu Meli, ayo kita bagaimana bantu, kita bagaimana. Kita buka dana selama 1 minggu, kita dapat hampir 50 juta. Ya. Dan hari pertama kita dapat 7 juta, 7 juta itu langsung kita kirim ke Bu Cici ya. Bu Cici sampai bilang, Mak, kita sampai nangis. Jadi Bu Cici kasih kepada orang yang betul-betul di sana kekurangan makan, udah nggak ada beras, jadi Bu Cici yang bawain beras. Jadi apapun yang Bu Cici beli gitu ya, jadi selalu komunikasi sama kita. Dan ini sangat luar biasa. 1 minggu kita bisa menjalankan itu. Bahkan ada teman saya yang ngelihat saya selalu posting tentang Aceh. Dia tanya sama saya, emang ada nggak orang Aceh yang bisa dipercaya? Saya bilang sangat bisa. Jadi saya juga kenalkan Bu Cici gitu. Jadi nanti mungkin Bu Cici bisa cerita lagi ya gitu. Oke, next.
Itu salah satu lah contoh kita bisa membantu pemerintah juga gitu ya. Nah, apa yang sudah kita lakukan? Ya, kita lakukan ada kita bebenah karakter keluarga dan bekerja sama dengan PMK, dan sekarang dan terakhir di November, di Oktober kita bekerja sama juga dengan Ditjen Agama Buddha gitu ya. Nah, jadi bagaimana kita membangun karakter keluarga. Nah, itu salah satunya itu yang di PK Islam Nur Rahmah gitu ya. Terus kita juga Puspa, dan satu lagi kita lagi coba berbasis rumah ibadah. Itu juga lagi kita kerja dan kita dampingi sampai hari ini ya. Finalnya belum terlalu, tetapi mereka sudah mandiri. Mereka udah bikin sabun cuci ekoenzim, dan itu mereka sekarang sudah bisa jual ya, dan hasilnya kan kembali lagi kepada mereka gitu. Ini menarik sekali sih. Nah, terus kita juga ada beberapa karakter keluarga mandiri. Mandiri itu dari mana? Dari apa yang kita kumpulkan. Biasa kan orang-orang MK itu ada dana yang dia kumpulkan di yayasan. Nah, kalau kita punya dana, nah terus kita lakukan ke keluarga komunitas MK gitu. Nah, salah satu kita udah bikin yang di Bali dan di Pontianak gitu ya. Bahkan kita ada peduli sama satu yayasan khusus untuk yatim piatu juga gitu ya, yaitu SOS di Medan ya. Jadi bagaimana kami datang ke Medan gitu untuk melakukan bebenah karakter. Nah, bagaimana kami kenal SOS? Nah, itu dari Bu Indri. Nah, Bu Indri juga sangat peduli terhadap anak-anak yang yatim piatu ya di PMK itu. Nah, dari situlah kita jadi komunitas saling terkait, jadi kita berkolaborasi bersama. Oke, next. Nah, kami juga tawarkan bebenah mandiri komunitas MK ya, karena ngelihat bahwa MK itu juga adalah komunitas peduli gitu ya. Mungkin tahun ini kami mau nawarkan apakah orang-orang MK siap untuk membentuk siap untuk program ya, untuk program bebenah keluarga berkarakter itu. Impiannya kami sih 3 kali gitu. Jadi 3 kali kalau bisa di bulan April, bulan Juli, sama bulan Oktober. Nah, itu berapa sih yang ingin berapapun yang ingin didonasikan bersama untuk 5 keluarga. Jadi setiap titik itu 5 keluarga. Jadi kalau emang kita ada bikin 3, berarti kita harus kita akan masuk ke 15 keluarga. Nah, nanti mungkin kami akan siapkan proposalnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan orang MK yang misalnya, oh Bu Meli saya mau dong partisipasi, saya mau partisipasi 100.000 gitu. Nah, 100.000 untuk satu tempat, berarti kalau 3 tempat itu 300.000. 300.000 itu tidak perlu langsung kasih 300.000. Nah, tiap kali kalau kami mau bikin bebenah gitu, nah baru 1 bulan sebelumnya mungkin baru kita akan kumpulkan dana itu ya. Jadi nanti saya yakin banget kalau komunitas MK itu bisa melakukan itu bersama-sama. Oke, next. Ya, jadi ini program YK ya, program yang bebenah keluarga, bebenah karakter keluarga itu. Nah, untuk next-nya itu kita akan buat program bulanan dengan untuk membantu ya, karena ini banyak sekali masalah mental health ya, mental health, terus bagaimana keluarga yang rentan terhadap perceraian segala macam gitu. Nah, rencananya kita nanti tiap bulan akan buat program, akan bikin programnya itu sekitar keluarga, bagaimana pernikahan, terus bagaimana menghadapi anak remaja, bagaimana kita sendiri juga harus resilience juga gitu ya. Jadi ini nanti termasuk dalam bagaimana kita juga cinta terhadap bumi itu juga kita perlu garap juga, bagaimana
lingkungan gitu ya, dengan penanganan sampah yang tepat. Nah, bagaimana kita tuh bisa menghindari namanya mikroplastik gitu ya. Jadi itu nanti kita akan bikinkan program tiap bulan, jadi supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Nah, kita juga ada siapkan gitu ya konsultasi one on one gitu. Dan nanti Bu Herlani sebagai psikolog yang sudah sangat sangat mengerti tentang mindful parenting ya. Jadi itu juga nanti bisa konsultasi one on one gitu. Jadi itu yang kita akan lakukan. Nah, saya sendiri juga kemungkinan akan bekerja sama dengan restoran-restoran gitu ya. Bagaimana lansia itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Jadi mungkin kita mau jajaki untuk mindful eating gitu, supaya lansia sadar dia makannya itu tidak perlu terburu-buru, dia makan yang sehat tuh seperti apa, nanti kita akan kerjasama ya. Jadi nanti kegiatan lansia berkarya di REE itu juga akan kita buatkan gitu ya, nanti program-programnya. Dan kegiatan sosial yang lainnya juga lagi kita pikirkan. Intinya bagaimana Yayasan Karakter Eling Indonesia ya akan membuat komunitas MK ini terus bisa ikut andil lah gitu di dalam kepedulian kita terhadap bagaimana pengembangan kualitas masyarakat Indonesia lewat program-programnya kita. Oke, next. Ya, jadi ini yang kita rancang gitu ya, dan dari obrolan kita dengan banyak teman-teman ya dari aktivis gitu ya, dan kelihatannya sekarang semua mengerucut bahwa memang pendidikan keluarga itu tidak boleh kita tinggalkan gitu. Ya, cuman kita akan buat kegiatan-kegiatan yang lebih lebih apa ya, lebih ada actionnya lah gitu daripada kita akan kasih seminar-seminar kayak dan itunya. Nah, nanti saya juga udah mulai saya lihat sekolah-sekolah juga ngerasa bahwa mereka tuh sekarang kewalahan juga loh dengan perkembangan AI ini ya. Jadi sekarang guru itu betul-betul kesulitan karena dia nggak tahu lagi mana muridnya yang benar-benar pintar dan mana muridnya yang cuma pintar karena AI. Karena disuruh apapun semua pekerjaan tuh bisa dikerjakan oleh AI. Jadi sekarang guru-guru itu sangat-sangat punya tantangan tersendiri lah gitu ya. Sampai nanti hari Senin saya juga diundang oleh sebuah sekolah yang mudah-mudahan nanti pengembangan karakter itu bisa kita support juga gitu. Ya, kira-kira begitu dari saya. Saya lebih berharap bahwa kita semua ini ayo kita diskusi gitu ya, apa yang sudah kita rasakan gitu ya dengan adanya FK ini dan apa yang kita butuh untuk kolaborasikan. Nah, ini kita kehadiran Pak Farid. Selamat malam Pak Farid. Selamat malam juga. Ya, Pak malam. Wayan. Selamat malam Bu Meli. Maaf Ya. sambil di mobil. Ya, tadi saya simak. Ya, tadi saya dapat kiriman tulisan dari Pak Vincent gitu ya. Katanya ini tulisan dari Pak Farid tuh yang mengenai anak-anak yang masih SMA itu udah direkrut gitu. Jadi mungkin nanti bisa cerita sedikit ya supaya kita semua paham bahwa apa sih yang lebih penting lagi nih yang harus kita perhatikan. Nah, saya boleh minta Bu Indri ya, Bu. Kebetulan ini ada Bu Indri juga, Pak Farid dari PMK ya. Jadi nanti akan membangun kolaborasi kita. Nanti ICRP itu apa gitu. Nanti mungkin Pak Farid boleh ceritakan sedikit. Saya kasih waktu ke Bu Indri sebentar ya, Bu Indri. Silakan Bu Indri. Sudah kedengaran ya Bu ya? Ya, kedengaran Bu. Baik. Ya baik, terima kasih Bu Meli, Bu Yusri, Bu Farid. Siapa lagi nih? Nggak kelihatan saya. Nah, Bu Ini Herlani. semuanya Ya, yang semua. ada di ruang Zoom ini. Terima kasih Bu Meli atas undangannya. Selamat tahun baru ya. Semoga Ya, di selamat tahun tahun ini, baru. tahun kedepannya kita
lebih baik dan lebih baik terus. Eh, saya juga mengucapkan terima kasih nih Bu Meli. Terus semangat ya Bu ya. Ya, Memang eh, ya penuh perjuangan ya, memang perlu perjuangan. Enggak, ya eh, inilah jarang lah orang yang kayak Bu Meli terus selalu semangat, selalu memotivasi, itu memiliki seni tersendiri. Nah, ini yang tentunya eh, bisa ditularkan ya. Kita perbanyak lagi kelompok-kelompok masyarakat yang seperti ini begitu ya, di mana eh, ya terus semangat, terus mengupgrade diri begitu, dan mau mendengarkan itu menjadi salah satu yang penting. Eh, Nah, untuk kedepannya mungkin Bu Meli ya seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana meng-create lagi eh, kelompok-kelompok yang mau berubah, mau maju dan lain sebagainya. Ini kan memang kita perlu pembelajaran ya, mungkin dari praktek baik yang sudah dilaksanakan ini. Di Beceng Bu Hadiana ada ya, sama Bu ada. ya ada ya. Eh, Sama Cengkareng gitu. Ini menjadi pembelajaran untuk bagaimana kita membangun, create kelompok-kelompok yang mau maju tentunya ya. Ada beberapa mungkin yang bisa kita coba begitu. Misalnya di Kementerian Sosial kan sekarang ada sekolah rakyat namanya. Sekolah rakyat di mana itu tidak hanya anaknya saja yang sekolah, tetapi orang tuanya juga diberikan insentif. Nah, ini yang mungkin nanti kita, Bu Meli, bisa juga ini menjadi salah satu alternatif ya. Kita bisa lewat sekolah rakyat itu. Tapi ya masalahnya apakah kalau Beceng dan juga Bejak itu kan satu lokasi begitu. Itu mungkin lebih mudah. Nah, kalau sekolah rakyat mungkin kemungkinan besar berbeda lokasi-lokasinya, apakah itu memungkinkan atau tidak. Tetapi itu juga menjadi salah satu alternatif yang mungkin bisa kita jajaki, karena ada intervensi dari pemerintah begitu. Saya nggak tahu intervensinya apa, tapi intinya ini bisa menjadi peluang gitu ya, untuk kita bisa mengembangkan pada suatu kegiatan yang lain. Tapi gini Bu, jadi kalau Beceng kemudian Bejak ini kan sudah cukup baik dan sudah ada hasilnya dari konveksi itu. Tapi tetap saja Bu Hadiana dan juga Bu Esti untuk terus bisa mendampingi anak-anaknya begitu ya. Jangan lupa juga gitu. Nanti takutnya ibu-ibunya sudah sibuk, anaknya nggak didampingi gitu. Nah, ya itu. Jadi bagaimana Insya kita Allah enggak. membangun keluarga gitu ya, memang nggak mudah ya, harus keseluruhannya. Nah, praktek baik ini tentunya saya berterima kasih nih Bu Hediana dan juga Bu Esti, teman-teman semuanya begitu ya, untuk terus semangat.
Saya dalam tahun ini rencananya ingin menggandeng PKK. Artinya ini menjadi salah satu peluang juga. Karena apa? Perlu menggandeng PKK karena kebijakannya pemerintah mungkin juga ya praktek baik ini perlu ditularkan. Nah, bagaimana caranya menularkan itu salah satunya bisa melalui PKK. Karena PKK itu setiap bulan kalau yang sebagian besar di Indonesia ini masih aktif dan setiap bulan itu ada pertemuan. Nah, dari pertemuan ini kita bisa titipkan, kita bisa sisipkan begitu ya, apa yang ingin disampaikan kepada keluarga-keluarga di Indonesia. Waktu aksi keluarga yang waktu itu Hediana dapat dari Basnas itu kan setelah itu ada aksi keluarga yang kami kerjasama juga dengan beberapa kementerian dan lembaga maupun juga komunitas yang lain. Itu Pak Menko menggulirkan suatu kebijakan bagaimana keluarga Indonesia itu seharusnya di dalam menghadapi era digitalisasi ini. Jadi bagaimana membangun keluarga berkualitas itulah. Ada yang namanya Asta Mantra Keluarga. Nah, itu Asta Mantra Keluarga rencana kami di tahun ini akan dibuatkan semacam buku saku begitu ya, yang mana itu bisa disampaikan pada saat ibu-ibu maupun komunitas begitu berkumpul. Jadi setiap saat berkumpul mungkin satu tema, berikutnya satu tema yang lain. Nah, ini yang juga rencana kami untuk bisa terus bergerak ya untuk bagaimana keluarga Indonesia itu bisa lebih baik lagi. Nah, mungkin kurang lebih demikian Bu Meli, ibu-ibu, bapak semuanya. Kami senang ya untuk Bu Meli, Bu Yusni tetap konsisten, tetap komit untuk mendampingi keluarga untuk bisa bergerak memperbaiki kondisi keluarga di Indonesia. Karena terus terang ya tadi juga Bu Meli sudah sampaikan semakin banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, ini kan tentunya kita tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kan tidak semua keluarga juga tahu apa yang mereka harus lakukan. Seperti kalau kita bicara gadget begitu, gadget bisa itu bermanfaat bagi kita maupun sebaliknya. Itu kemarin saya ngobrol samanya ada salah satu yang waktu kemarin Kidos itu Bu Meli, yang pemain keyboard. Ya. Itu ternyata dia bermain keyboardnya tuh otodidak. Dia belajar dari YouTube, dari konten-konten gitu loh. Nah, itu salah satu yang seharusnya ditiru ya. Demikian bagaimana gadget itu bisa meningkatkan skill bahkan itu masih kecil ya waktu itu untuk bisa mengembangkan dirinya. Nah, kan tetapi
itu hanya 1001 mungkin ya yang Ya, anak seperti itu. Nah, tetapi kan ini tidak juga mustahil untuk bisa menciptakan anak-anak yang mempunyai talenta bisa melalui gadget. Nah, demikian Bu Meli ya. ya, Tentunya kita berharap untuk kita bisa berbuat lebih banyak lagi dengan tantangan-tantangan era digitalisasi ini yang sungguh sangat masif. Apabila tidak dikendalikan ini sangat berbahaya. Seperti misalnya ada pornografi, ada yang saat ini apa tuh viral itu kan itu anak, ada aplikasi yang terus orangnya tersebut jadi nggak pakai baju. ya, itu ada Ngawur anak banget. kecil bunuh ibunya sampai menyeramkan sekali ya, tusuk mamanya Iya, itu. itu Hmm. juga ibunya kan sebenarnya memang betul ya dia melarang dan lain sebagainya, tetapi ya cara ini juga mungkin eh, apa PR buat kita bagaimana mengedukasi ibu-ibu di Indonesia, orang tua di Indonesia untuk bisa berteman, bersahabat, untuk bisa mengarahkan anak-anak menggunakan gadget, tetapi bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Demikian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi makasih banyak ya Bu Indri. Kita Sama-sama. kita itu sekarang udah tak bisa terpisahkan ya Bu Indri ya. Ya, nah sebelum saya lanjut ke Bu Hadiana sama Bu Esti ya, saya berharap Pak Farid mungkin boleh ceritakan ICRP itu apa gitu ya. Yang ICRP itu salah satu ketua umumnya itu adalah Pak Menteri ya, Pak Farid ya. Nah, jadi ke apa ya salah satu kekhawatiran dari ICRP itu apa sih yang mau diangkat? Mungkin kami juga perlu tahu supaya kita ini jangan menjadi masalah cuma hanya masalah buat ICRP aja, tetapi kita semua bisa ikut berpartisipasi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Silakan Pak Farid. Ya, terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita Waalaikumsalam. semua. Warahmatullahi Ya, maaf wabarakatuh. saya sambil di jalan karena sudah sebulan ini berada di lokasi bencana Sumatera. Jadi kalau malam ini banyak berkoordinasi dengan relawan-relawan yang bekerja tentang apa yang mereka lakukan hari ini. Nah, ICRP sendiri juga bekerja di Sumatera sudah 3 minggu. Nah, Oh, terkait dengan tulisan saya, Bu Meli, sebenarnya di sini juga ada Bu Indri ya dari Menko PMK, ya, kenal Ibu Ya MK, Pak, terima kasih. Ibu bawa berkah memang namanya MK, manajemen keluarga juga kali ya. Jadi ya. Mel ini banyak sekali saya kenal karyanya Oh, terima ketika kasih Pak. ya tentang keluarga dan isu yang sangat penting ya, isu ujung, isu hulu gitu. Ya memang situasi sekarang kita urai dari keluarga sebenarnya semuanya masuk akal gitu karena memang di keluarga ini yang tidak tersentuh akarnya ini di ujungnya ini. Nah, terkait peristiwa bagaimana anak-anak kita menghadapi situasi yang tadi Bu Indri bilang tentang perkembangan gadget, dunia maya, dunia virtual kita memang luar biasa perkembangannya. Khusus untuk kasus bagaimana 70 isu radikalisme, ekstremisme, dan terorisme dalam pada ceramah sholat Jumat di sekolah SMA itu juga cloudingnya.
Yang itu yang kasus peledakan bom ya. Nah, ini sehingga kan tanggung jawab lebih kita sebagai orang tua, di mana Menko PMK juga sering mengingatkan Pak Menteri, screen time anak-anak kita itu lebih dari hampir 7 jam sehari ya. Dan menurut Bu Ibu Komdiji 32,45% orang tua justru mengizinkan anak-anak tidak patuh pada peraturan. Sehingga ini yang memang jadi perhatian kita ketika itu terdaftar, maka sesuatu yang sulit kita sentuh ketika internet, ada dark web, ada sekarang true crime, ada gore, itu memang ada tantangan kita sebagai orang melihat mereka yang direkrut sampai tahun itu hati di dan di pengawalan bisa melakukan dan itu 70 anak yang terpapar itu. Jadi kita bisa bayangkan generasi kita tidak ada yang bisa terlepas dari gadget. Kita nggak bisa bilang anak kita bebas gadget sama temannya. Ketika akun itu berarti kan ketika menginstal sesuatu, misalnya kita klik anak itu bisa berkomunikasi, maka mereka akan bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, ini memang yang jadi perhatian kita dari riset mendalam kita, memang situasi anak-anak ini seperti yang biasa. Sebenarnya itu biasa Ibu Meli meriset itu keluarga, bahwa memang anak-anak ini berada tidak mengenal kaya, miskin, menengah. Anak memang situasi yang sulit ya. Kalau setelah kali aturan regulasi kita boleh punya perlindungan anak yang banyak, tapi ketika masuk ruang keluarga, ibu-ibu yang lebih tahu ya, ayah yang lebih tahu bagaimana ruang privat ini sulit disentuh. Ada yang gitu, misalnya ada yang berkap, dan sanalah peran perempuan penting gitu. Jadi memang situasi ini kalau di riset lebih tidak mendapatkan ruang keluarga ya. Kalau kata Bu Meli, anak-anak, Bu Indri tadi bilang anak-anak tidak keluarganya, dan nyatanya sulit dilakukan gitu. Jadi anak-anak ini kemudian terpapar karena memang dunia tiba-tiba direbut gadget gitu ya. Kenapa direbut gadget? Ruang apresiasi ini seperti gizi jiwa. Kalau kita bicara gizi fisik, tahu anak-anak kita ingin yang asin ada, manis ada. Signalnya putus-putus ya Pak? Iya, karena lagi di jalan. Oke. Ya, intinya kita sudah tangkep gitu ya Pak Farid ya, bahwa kalau dari kami ya Pak, kalau dari kami sebagai pejuang pendidikan keluarga, sebenarnya yang sangat urgent sebenarnya itu bagaimana Pak Farid malah hilang. Pak Farid itu juga salah satu saya lupa dia tim atau tim ahli gitu di Kementerian. Pak Farid juga juga bantu Pak Menteri di Kemendikbud ya. Halo. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi mungkin nanti kita bisa kait-kaitkan juga gitu Pak Idri dengan Pak Farid gitu ya. Memang saya rasa salah satu yang bisa. Maaf Bu Meli, saya sedang di gunung jalanan. Jadi. Oke, nggak apa-apa Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi, nah minimum sekarang Bu Indri kan ya nanti mungkin bisa kolaborasi lah dari pihaknya ICRP itu mau apa. Nanti tolong Pak Farid bisa aturin Pak waktunya. Kami sudah menyiapkan yang ingin kita presentasikan ke ICRP. Nah ICRP ini kan banyak banget ya dari lintas agama kan ya Pak ya, gitu. Gitu. Jadi nanti
Farid aturin waktu aja, kita boleh Zoom juga gitu. Mereka tuh punya entah 80 anggota, itu dari banyak sekali, maksudnya dari 6 agama dan kepercayaan ya. Jadi itu semua bergabung di ICRP. Mungkin ICRP-nya boleh dikasih tahu singkatan dari apa, Pak? Oh, Pak Farid. Di kementerian mana, Bu Meli? Dia bukan kementerian. Oh, Pak Faridnya Ini sendiri, ICRP itu ketua umumnya Pak Mufti ini ya, Pak? ya betul, ketua umumnya Profesor Dr. Abdul Mufti. Hmm. Plus Ya, jadi nanti mungkin suara kita saya bisa, apakah Bapak juga bantuin Pak Menteri di kementerian juga kan ya Pak Farid ya? terputus-putus, jadi Iya, kurang terputus-putus. bisa mendengar jelas karena sedang di perjalanan lintas Bu ya. Oke, nanti kita mungkin kapan kita bisa ketemu muka lah sama Pak Indri, sama Bu Indri ya Pak Farid. Nanti yang jelas saya minta waktu untuk presentasi di komunitasnya ICRP juga tentang apa yang diminta sama Pak Vincent itu Pak. Kami sudah siap, tinggal nanti diatur waktunya ya Pak. Oke, nah di sini mungkin Pak Farid juga bisa dengar ya Pak Farid. Jadi yang kami kami tangkap itu bahwa betapa pentingnya keluarga gitu ya. Nah, jadi di MK ini kami juga ngerasa bahwa banyak sekali loh program-program di pemerintahan gitu ya yang bagus gitu. Saya rasa Bu Indri juga tahu gitu, pasti yakin banyak program yang bagus. Hanya mungkin Bu Indri juga ngerasa kami ini agak sedikit tanda kutip agak sedikit beda gitu ya, gitu antik ceritanya gitu, dan di mana kami itu selesai, biasa kan orang selesai program ya udah selesai gitu ya, bubar gitu. Nah kami itu tidak ada kata bubar, jadi tetap mendampingi sampai hari ini. Nah mungkin saya boleh minta sedikit pengalaman lah dari Bu Hadiana gitu ya, apa yang Bu Hadiana dan Bu Esti nanti setelah ini apa yang dirasakan gitu dengan adanya program-program yang sudah kami lakukan, supaya ini nanti akan memberikan penguatan nih buat ICRP yang kedepannya ICRP juga ingin akan kerjasama dengan kita gitu. Nah mungkin Bu Hadiana, silakan Bu Hadiana. Jadi ini ada Hai Pak Wayan, terima kasih sudah bergabung. Silakan Bu Hadiana boleh cerita gitu ya dari awalnya tuh kenal sama kami seperti apa dan sampai hari ini. Bagaimana kalau kita bicara tentang pengentasan kemiskinan ya Pak Farid, itu sangat nyata sekali bahwa pengentasan kemiskinan tuh bukan naikkan jumlah penerima PKH gitu ya, tapi bagaimana betul-betul mereka itu dibimbing ya, dibina sampai saat ini, dari yang nggak bisa sekarang sampai udah bisa punya penghasilan, malah mereka sekarang jadi pengusaha konveksi nih. Silakan Bu Hadiana. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk ayah bunda. Perkenalkan, saya Ibu Hadiana. Saya juga bingung nih Bu Meli, saya dari mana dulu gitu ya. Habis ceritanya banyak, Bun. Nah, jangan terlalu panjang, yang singkat tapi nangkep gitu loh. Ya. Baik, saya akan cerita kenapa saya kenal dengan Bu Meli, dan mungkin sekarang juga saya tuh di sini Bun dipanggilnya Hadiana Kiong. Mohon izin dulu. Jadi pertama dari tahun 2020 ya Bun, kami mendapatkan kegiatan organisasi penggerak di Kemendikbud waktu itu ya, dari P3 PAUD Dikmas. Saya salah satu anggota yang mengikuti kegiatan, dan alhamdulillah sejak saat itu saya mendapatkan berbagai macam pengalaman, pengarahan dan pembinaan dari Yayasan Karakter Eling Indonesia. Yang kami ingat itu tentang 5 dimensinya. Itu sangat kami ingat sampai saat ini. Dan ternyata setelah kegiatan itu saya kira tuh
setelah 3 tahun kami belajar selesai. Dan ternyata tidak. Setelah selesai organisasi penggerak, kami mengikuti program bebenah dengan Kementerian PMK. Kami mengikuti 10 rumah karakter yang mendapat pembinaan bebenah, ditambah dengan bebenah mandiri. Alhamdulillah sekitar 24 rumah saat itu mengikuti kegiatan. Kami selalu didampingi sampai akhirnya alhamdulillah rumah-rumah kami dan di rumah pun kami terus komitmen untuk selalu bebenah. Dan ternyata tidak juga sampai di situ. Kami mendapatkan kegiatan yang lebih sangat luar biasa, mendapat kesempatan dan dukungan penuh dari Yayasan Karakter Indonesia, Kementerian PMK, juga Basnas yang sampai saat ini saya dengan Pak Teguh itu seperti ayah. Beliau selalu membimbing kami, apalagi yang namanya Bu Yusri, Bu Meli, Bu Indri, dan semuanya saya sangat bersyukur. Kami di sini mempunyai keluarga kecil yang mempunyai cita-cita yang besar ke depan. Dan kami selalu berusaha untuk membantu keluarga, ternyata sangat nikmat dengan berbagai macam keluhan, kendala. Sampai malam pun, Bun, di kami ini rasanya betul-betul keluarga ini merasa nyaman. Kami selalu bercerita dan kerja pun siang malam kadang-kala, Bunda, karena kami deket gitu lokasinya. Dan malam ini pun kami Zoom bersama-sama. Kami ini Bunda bisa lihat, ini kami sedang ini mana Bu Ija? Bu Ija, Mama Luna. Halo Bu Meli. Halo Bu Meli. Jadi kami di sini selalu begini. Tapi Ini ingat pesan lagi jahit Ibu. Masya Allah Bu. Ingat pesan Bu Indri ya, jangan sampai anaknya dilupain. Itu anaknya ikut, Bun. Anak kami ikut di sini. Kami siapkan ruangan untuk anak-anak bermain. Di atas, Bun, kami siapkan musola untuk sholat bersama. Karena kami apa yang dipesankan Bu Meli, dipesankan Bu Yusri, juga Bu Indri berdoa bersama di pagi hari. Dan sekarang kita tambah dengan pembiasaan sholat berjamaah waktu asar sebelum pulang. Keren. Kami mukenanya buat sendiri. Nah, itu Bun, untuk saat ini kami tambah semangat dengan segala macam musibah yang kami dapat. Ya, Mama Luna tiba-tiba ayahnya sakit sampai tidak ada, dan itu pun suatu buat kami tuh suatu pengalaman dan suatu titipan untuk ke depan untuk lebih baik lagi. Ya, mungkin itu pengalaman dari saya. Sekali lagi tidak ada kata yang bisa saya sampaikan selain sangat luar biasa, dan terima kasih buat Yayasan Karakter Indonesia yang selalu mendampingi kami. Dan izin Bu Meli, saya mau bikin nasi kuning karena saya dipanggilnya Hadiah Nakiong. Bukan main. Saya belum lihat konveksi yang baru, nanti saya ke sana ya. Insya Allah, boleh Bunda. Ya, mungkin sekarang ayo giliran Bu Esti. Pengalaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Hadiana. Bu ya, Esti. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengalaman saya itu mengenal Bu Meli sebenarnya udah lama, tapi tahun 2023 kami dikenalkan oleh Bu Meli kepada PMK. Yang saat itu kita diajak mengikuti program bebenah. Bebenah ini bebenah karakter, bukan hanya bebenah rumah. Kami memang diajarkan bebenah memang pekerjaan kita sehari-hari. Tapi kita bebenah ya cuma asal bebenah aja. Tapi dengan pendampingan dari Bu Meli, Bu Yusri, Bu Herlani,
Bu Ira, Bu Indri terutama waktu itu ya. Kami diajarkan bebenah, yaitu menata dari yang kecil sampai yang besar. Dan di situ kami diajarkan juga bukan hanya bebenah rumah, tapi juga bebenah karakter. Karakter kami benar-benar, walaupun tidak sengaja, walaupun tidak masuk Bu Meli menggurui atau bagaimana, tapi kami seperti sadar sendiri bahwa nomor satu, gotong royong. Itu yang utama. Karena dengan gotong royong, pekerjaan yang susah, yang berat, itu menjadi ringan. Alhamdulillah, setelah kami bebenah, kami kira sudah selesai. Kami mendapat bantuan juga, lemari. Yang semula lemarinya pada sudah rusak. Itu jadi bagus-bagus, Alhamdulillah. Kirain kami sudah selesai. Udah, biasa kan seperti itu ya, Bapak Ibu. Selesai dibantu ya sudah, udah berhasil, udah pada mandiri. Ternyata, Bu Esti, kita nih ada lagi nih program, kita akan membuat usaha. Jadi kami tidak, bahkan dilarang ya untuk berutang terutama kepada pinjaman online. Itu sangat bahaya, sangat bahaya. Dan kami alhamdulillah, memang cita-cita ada yang pengen beli ini, pengen beli itu. Dengan usaha mandiri dari Bu Meli, kami membuat cempal. Cempal itu ada maknanya juga. Cempal terbuat dari kain kain perca yang sudah tidak terpakai, diisi dengan dakron. Itu satu-satu. Memang kalau satu nggak berarti cuma satu, Bulatan kain. tapi disatukan menjadi satu berbentuk kotak. Aduh, nggak ada sini, adanya di base camp. Nah, itu menggambarkan bahwa kita itu harus bersatu, bergotong royong. Dengan bersatu, kita bermanfaat. Kalau cuma satu butir itu nggak ada guna. Tapi ketika disatukan, cakep banget dan menjadi bermanfaat. Ditambah lagi lebih cantik lagi diberi alas. Alas itu yaitu seperti Yayasan Karakter Eling Indonesia yang menjadikan kami bertambah indah. Setelah itu ada lagi kami diajarkan lagi membuat proposal untuk ke Basnas. Alhamdulillah, bejak, beceng bersatu. Saking kita sudah sehatinya, membuat proposal pun sama. Jadi kami seperti adik kakak sekarang ini. Bu Hadiana itu adik walaupun Iya, Kak. pengalamannya lebih banyak. Kak Saya Esti. kakak karena lebih tua. Ya itulah Bu Meli menyatukan kami dengan jarak yang jauh. Dari Jagakarsa ke Cengkareng jauh pun. Saya ke Bu Hadiana aja ongkos lumayan besar. Tapi karena hati kami sudah bersatu, disatukan oleh Yayasan Karakter Eling Indonesia dan juga PMK, jadi kami bersatu menjadi keluarga. Beceng dan bejak tidak bisa dipisahkan. Itu pengalaman yang sangat berarti untuk kami. Dan kami membeli kasur, magicom, open, juga kipas angin, Hexos. Yang Hexos itu malah 50% aja bayarnya. Itulah Bu Meli membantu kami tidak ece-ece. Bu Herlani, Bu Yusri, Bu Ira, Bu Indri, luar biasa. Kami semua berhasil karena semangat dari ibu-ibu hebat ini. Kami menjadi saat ini pengusaha konveksi ya, Bu Hadiana ya, kita ya. Saya sekarang sedang kami membuat tunik. Iya. Tadinya rencana membuat daster, kami pikir daster paling laku cuma sekian. Kalau tunik bisa untuk kondangan, bisa untuk pergi. Jadi kita cari yang harga agak lebih mahal lagi. Itu Keren. pengalaman yang indah untuk kami. Terima kasih Iya. semuanya. Terima kasih. Kami semangat. Ya, nah ini Mudah-mudahan ibu-ibu juga bisa pesan ke kita juga. Pesan. Oke. Terima Terima kasih kasih. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada Bu Cici. Cici,
Mungkin Cici bisa nyampaikan sesuatu. Ini pas juga Bas Farid juga lagi ada di Sumatera ya, kalau nggak salah. Nanti betul Cici siapa tahu nanti bisa ada yang dikolaborasikan. Silakan Ci, apa yang Cici rasakan dengan kehadiran keluarga MK ini buat Cici sebagai satu anggota yang terjun di Aceh langsung tuh apa yang bisa disampaikan kepada kami. Apa yang mau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu malam buat Cici. ibu-ibu yang sudah hadir. Kita Jun, terima kasih Mak, terutama kali. Sangat berterima kasih juga pada ibu-ibu yang sudah partisipasi untuk Aceh ya. Nah, saya sangat merasa senang sekali dengan adanya MK. Keluarga kita di Aceh terbantu dan saya terjun langsung ke lapangan dengan yang saya bawa itu donasi itu yang diberikan oleh MK dan saya memberikan kebutuhan para masyarakat Aceh. Karena kalau saya pikir-pikir, kalau saya beli roti-roti, kasihan mereka karena tidak seberapa. Tapi kalau kita beri beras, memang ukurannya 5 kilo, 1 sak. Tapi itu adalah sedekah jariah untuk para mereka dan untuk yang memberinya senang, yang menerimanya lebih senang lagi. Dengan kehadiran MK, saya sangat berterima kasih kali. Maksudnya ada rasa empatinya terhadap masyarakat yang lagi kena musibah, khususnya di daerah Aceh. Dengan adanya yang begitu, saya ada membagi berapa titik ya. Dari Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Luk Sumawe, sampai ke Pidijaya. Karena saya pergi itu step by step langsung gitu dapat, saya beli barang, saya langsung terjun. Sampai malam hari saya pulang, jam 1 malam saya balik pulang ke rumah. Saya bagaimanapun, saya bisa membantu tenaga. Dan apa yang diberikan MK buat masyarakat Aceh itu, mereka tuh sampai ada yang menangis. Rasa terima kasih tuh nggak bisa dikatakan lagi mereka dengan hati yang sedih. Karena apa? Karena kita memberinya itu bukan sambil berjalan. Kita turun ke lapangan, kita langsung ke rumah mereka door to door. Kita tidak memberikan satu titik untuk ini tidak. Nah, jadi kalau yang di Pidijaya kemarin saya titip ada 20 paket, ada 20 paket itu masuk ke dalam itu tidak bisa pakai mobil. Tidak bisa menembus mobil karena lumpurnya selutut. Naik sepeda motor juga tidak bisa. Jadi mereka tuh jalannya satu-satu. Begitulah kesedihan mereka. Tapi mereka itu sangat berterima kasih. Dan saya pun langsung ke lapangan sampai saya pun jalan kaki. Saya tidak pakai sendal untuk membawa sembako itu. Dan saya juga tidak banyak saya bercerita sama ibu-ibu karena saya pun lagi bertugas ini di lapangan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Saya sangat berterima kasih khususnya buat emak yang sudah mengkoordinir semua rekan-rekan teman-teman dan para donasi untuk membantu Aceh. Sekali lagi saya mohon maaf pada Allah dan terima kasih pada ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Cici. Justru kami yang merasa sangat berterima kasih karena ada Cici. Jadi kita punya kesempatan berbuat baik di ladang yang sangat tepat ya. Nah, semua ini tentunya karena apa? Karena kita boleh berbangga bahwa komunitas MK itu masih punya rasa empati yang masih tebal, rasa peduli yang masih terjaga dengan baik. Itulah komunitas MK ya. Saya bilang komunitas MK itu bukan sekedar kita harus bukan ngumpul, tetapi bagaimana kita bisa membangun persaudaraan yang kita sangat berharap bahwa ini bisa meluas ya. Itu yang menjadi harapan kita. Sekali lagi terima kasih banyak
ya. Ini teman-teman di Bali itu Komang juga habis Aceh ada itu Komang di Bali kan juga banjir. Komang bilang saya terharu sekali. Komang bilang apa? Waktu rumah saya banjir, saya tadinya mengeluh gitu, tapi begitu lihat Aceh, rasanya dia tidak ada apa-apa gitu. Jadi nanti itulah fungsinya kita bersaudara, kita saling support ya, itu yang paling penting. Ya, nah mudah-mudahan nanti ke depannya saya juga berharap Ira yang concern banget terhadap lingkungan bisa memberikan edukasi-edukasi supaya kita orang tuh menjaga bumi itu dari rumahnya masing-masing, dari komunitasnya masing-masing. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak perlu semua menyalahkan pemerintah. Saya rasa pemerintah juga saya sangat tahu gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah walaupun tidak bisa semuanya karena pemerintah nggak bisa kerjain semuanya. Tapi yang harus kita lakukan, kita bisa menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah. Nah, buktinya Bu Indri bisa memperkenalkan kita sama Basnas. Sekarang Basnas merasa percaya sama kita. Nah, jadi kalau nanti kita akan buka, mungkin nanti ke ICRP gitu ya. Kalau ada yang sudah kita bisa kolaborasikan sama Basnas, saya rasa Basnas tuh punya penilaian tersendiri yang sangat luar biasa karena dimulai dari kelompok beceng sama bejak ya. Jadi ini yang luar biasa. Jadi sebenarnya yang luar biasa itu bukan kami, tapi yang luar biasa itu adalah ya teman-teman sendiri yang mau ya bersatu bersama kita gitu. Nah, sebelum saya tutup, saya pengen mungkin Bu Herlani bisa menyampaikan sesuatu dan ini kebetulan ada Pak Wiraga ya, mungkin Pak Wiraga bisa menyampaikan juga dari sisi akademisi gitu apa yang sudah dirasakan dengan adanya komunitas. Silakan. Terima kasih Bu Meli. Ya, saya sejak tahun 2016 ya kayaknya ya bergabung dengan komunitas Menata Keluarga. Background pendidikan saya adalah psikologi dan 5 dimensi mindful parenting itu sangat-sangat basic dan sangat diperlukan oleh semua orang. Sampai saat ini saya terus masih berpraktek sebagai psikolog dan melayani juga di gereja sebagai psikolog untuk konseling keluarga khususnya. Sangat banyak kasus-kasus yang sebenarnya orang tersebut orang baik, tapi mereka nggak mengerti bagaimana caranya untuk menjadi pribadi yang mindful. 5 dimensi mindful parenting itu mereka nggak kenal. Sehingga mereka mengekspresikan emosinya dan menjadi seorang pribadi yang sangat mudah untuk menyakiti orang lain ataupun dirinya sendiri. Bahkan orang-orang yang berada di kedudukan yang selayaknya, seyogyanya, ya dia menjadi panutan buat banyak orang. Tapi dia sendiri nggak bisa untuk menjadi pribadi yang baik gitu loh. Jadi buat saya komunitas Menata Keluarga itu penting banget untuk semua orang. Kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain dari 5 dimensi tersebut dan lalu ya saling menumbuh kembangkan satu dengan yang lain. Dari saya itu Bu Meli, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Herlani. Kita
ngerasain ya perjuangan kita yang sangat tidak mudah ya. Kadang kita mau nyerah, tapi begitu lihat keadaan sekitar, rasanya terlalu banyak yang masih butuh uluran tangan kita ya. Walaupun kita sendiri juga belum tentu kuat, tapi saya yakin sekali kalau kita bersama-sama mungkin akan lebih banyak yang bisa kita lakukan gitu. Jadi saya sangat yakin sekali untuk itu. Mungkin Pak Wiraga bisa sharing sedikit Pak dari sisi akademisi sebagai dosen. Nah, oke. Pak Halo, Wiraga. Ya, apa kabar? selamat malam Bu Meli. Ya, selamat malam. Jadi Pak Selamat Wiraga tadi malam. sudah dengar banyak sekali ya, walaupun MK itu tidak bisa merangkul satu persatu, tapi ya Pak Wiraga tahu bahwa kami tidak pernah berhenti ya untuk melakukan perjuangan ini, dan sekarang Pak Wiraga bisa melihat sendiri bagaimana kita terus berkolaborasi dan dukungan dari Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga sangat luar biasa. Silakan Pak Wayan. Ya, terima kasih. Selamat malam Bu Meli, Bu Herlani, Bu Yusri, Bu siapa lagi ya? Nggak kelihatan nih HP saya. Oke. Ada Ya, Bu Indri dari kementerian. Bu Indri, ya selamat malam Ibu Indri. Saya sudah mendengar banyak dari tadi. Maunya mendengarkan saja, ternyata disuruh ngomong Ibu. Bu Meli. Dari saya sebagai orang tua, sebagai pendidik Bu Meli dan ibu-ibu semua, terima kasih banyak karena MK sudah mengajarkan saya hal-hal yang sangat basic yang seperti Bu Erlani sampaikan tadi. 5 dimensi MK itu luar biasa Bu Meli, meskipun sepertinya semakin lama semakin jarang digaungkan oleh Bu Meli sekarang, tapi intinya adalah 5 dimensi MK itu. Jadi saya terapkan di dunia pendidikan, di keluarga, tidak hanya untuk anak-anak menurut saya, termasuk kita di dalam keluarga, bagaimana kita menghormati orang tua, mendengarkan keluhan orang tua, itu juga ilmunya dari MK Bu Meli. Jadi orang tua itu luar biasa, seperti anak-anak kembali. Kita belajar mendengarkan. Kalau tidak ada 5 dimensi MK itu, mungkin kebahagiaan orang tua akan tidak seperti yang kita harapkan. Jadi kalau di dunia pendidikan, menurut saya itu juga luar biasa Bu Meli. Jadi kita belajar mendengarkan anak-anak, tidak mendikte mereka. Meskipun mungkin ilmunya sudah ada dari dulu di zaman Ki Hajar Dewantara, bahwa kita diajarkan untuk Tut Uri Handayani. Tapi itu kenyataannya sangat sulit dilaksanakan. Kita pinginnya mendikte mereka. Nah, ilmu 5 dimensi MK itu sebenarnya sejalan dengan ilmunya Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus Tut Uri Handayani. Kalau anak-anak memang sudah berjalan di relnya, kita ikut saja. Kita hanya memberikan jalan bahwa jalannya adalah ke sini. Jadi demikian kira-kira Bu Meli, luar biasa perjuangan Bu Meli dan teman-teman, tidak pernah lelah. Kita di Bali sekarang mulai kendor, mungkin Bu Meli sudah lihat situasinya. Jadi kegiatan kumpul-kumpul sudah agak jarang. Barangkali juga karena saya jauh di kampung, teman-teman di kota, di Denpasar mungkin masih aktif. Jadi saya mengikuti dari jauh saja. Demikian Bu Meli, jangan pernah kendor. Terima kasih ilmunya. Terima kasih. Makanya saya juga pengen banget sampaikan kepada teman-teman bahwa
kami dengan caranya kami akan berusaha untuk tidak meninggalkan dunia parenting sih, walaupun kadang lelah juga ya Pak gitu. Ya mudah-mudahan nanti semakin banyak yang ini. Mungkin Bu Nitis mungkin mau menyampaikan sesuatu Bu Nitis. Terima kasih Bu Meli kesempatannya. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Wah, senang sekali nih di awal tahun ya, tahun 2026. Semoga keadaan kita semakin membaik. Kita tidak pernah putus asa dan senantiasa bersyukur ya, serta tetap semangat ya, khususnya Bu Meli dan teman-teman semua untuk terus menggerakkan MK, khususnya terkait dengan mindful parenting ini. Saya cuma cerita begini ya, ini memang ya ada perubahan. Saya selalu ingat yang 5 dimensi itu ya. Saya cerita pengalaman saya saja ya. Tapi kadang-kadang juga ada hal yang belum bisa 100%, belum bisa 100%. Cuman saya ingat dulu waktu saya masih kecil, dalam asuhan orang tua itu memang orang tua saya kan cukup disiplin begitu, cukup disiplin sekali sehingga tidak pernah ada kata-kata membantah dari anak-anaknya. Tapi giliran saya sekarang jatuh, maksudnya setelah saya punya anak, saya ingat anak-anak saya dulu 2 laki-laki gitu, mereka berani ya, tapi tujuannya mungkin tidak melawan, tidak, tetapi berani mengemukakan pendapat gitu. Nah, saya terus ingat ke orang tua saya. Setelah saya semakin dewasa, itu orang tua saya gini, silahkan kalau bapak, ibu salah, silahkan dikritik gitu. Tapi juga jangan sembarangan, artinya nggak boleh dengan kata-kata yang keras gitu ya. Kritik silahkan kritik. Jadi bagaimana orang tua saya mengajarkan demokrasi gitu ya. Kemudian jatuh ke cucu-cucu saya selalu ingat pesannya Bu Meli maupun Bu Yusri maupun yang ibu yang lainnya ya, yang ada di DMK itu, kita sebagai orang tua pernah merasakan sebagai anak gitu. Tapi anak belum pernah menjadi orang tua gitu. Jadi kita jangan menuntut anak-anak kita untuk bisa memahami orang tua 100% gitu. Tapi sebaliknya kita sebagai orang tua harus bisa memahami anak-anak kita gitu. Karena kita pernah menjadi anak-anak seperti itu. Nah, itulah yang selalu saya ingat gitu ya. Saya ingat. Kemudian sama sekarang tuh saya kan ada cucu 2 di rumah ya. Kalau cucu saya ngomong apa gitu, kadang-kadang saya juga nggak sesuai gitu dengan protes gitu cucu saya. Tapi saya berusaha untuk bisa mendengarkan cucu saya gitu. Nah, sebaliknya kalau saya sedang memberitahu cucu saya, kemudian cucu saya sambil main-main gini ya, saya berusaha untuk memberitahu, kalau Uti lagi ngomong, dengerin Uti dong, lihat dong Uti, gitu, seperti itu. Tapi memang satu hal lagi ya Bu, jadi saya berusaha maksud untuk kepada anak kecil ya, prinsip saya seperti pesan Bu Meli, kita orang tua pernah jadi anak kecil, gitu kan. Jadi berusaha memahami anak kecil, anak muda, tapi sebaliknya anak kecil dan anak muda itu belum pernah jadi orang tua. Jadi jangan terlalu menuntut kepada yang lebih muda, kepada anak-anak kecil itu. Itu yang saya ingat. Cuma satu hal lagi memang saya nggak bisa kepada siapapun lah. Kalau saya merasa difitnah itu saya akan marah gitu. Kalau saya merasa difitnah, khususnya ya anak kecil sih belum sama fitnah ya, tapi cuma teman atau tetangga atau yang sebaya lah. Kalau saya merasa difitnah itu saya akan marah besar. Itu yang sampai sekarang belum bisa saya hilangkan. Nah itu karena saya merasa difitnah gitu. Itu aja. Tapi in general MK dengan 5 pedomannya ya, mindful parenting itu sangat-sangat bermanfaat dan banyak merubah perilaku saya, pengetahuan saya, sikap-sikap saya tuh. Oh ya, saya selalu ingat itu. Semoga akan ingat terus ya. Dan itu saya berusaha untuk meneruskan kepada cucu saya yang masih kecil. Itu, gitu. Terima kasih ya. Tetap semangat ya Bu Meli, Bu Yusri. Saya jadi ingat pertama kali kita ketemu di Serpong ya Bu ya. Ya, ini MK itu memang benar. Saya sendiri aja bisa tinggal bersama dengan mertua, dengan segala cerita uniknya gitu ya. Itu semua memang berkat mindful parenting. Kalau enggak mungkin saya udah kabur entah kemana. Iya, betul. Ya, betul. Oke, mungkin ada Komang, Lydia mau nambahin sesuatu hari Jati. Selamat ulang tahun. Bu Jati ulang tahun ya? Ya, Bu Jati ulang tahun. Saya Selamat ulang tahun Bu Jati. Padahal Bu Ruslina kalau sampaikan tuh seru loh. Dia punya anak berkebutuhan khusus tapi bisa jadi hebat sekarang. Jadi anaknya tuh pengamat itu kereta api.
Jadi dia Oh, ke mana-mana naik kereta api. Jadi ya mungkin kalau Burus cerita tuh seru banget. Jadi anaknya pengamat kereta api ya. Ya, Hari Jati dulu sini, Har. Silakan. Mana Selamat, ya? selamat ulang tahun ya, panjang Terima umur. kasih. Selamat ulang tahunnya, ucapannya. Wah, MK keren. Ulang tahun yang ke-17 ya. Iya, 17 lari. Hari Jati 17 lari. 17 lari. Heeh. Larinya kencang sekali jadi. Harinya Ya, dulu terus terang saya sangat apa ya, mendapatkan banyak banget di MK. Dulu sempat bergabung juga dengan Ma, dengan Mami, dengan Yanti gitu ya. Keliling-keliling, ikut seminar gitu. Sebenarnya banyak sekali pengalaman dan apa ya, ilmu-ilmu yang nggak dapet dari luar. Terutama ya itu tadi 5D-nya. 5D itu kayaknya harga mati deh. Bukan ya, NK, betul. bukan NKRI aja harga mati ya, tapi 5D-nya MK itu luar biasa. Kalau kita Ya, bisa betul. kalau Setuju, kita Bu Hari bisa Jati. kalau kita bisa terapkan itu kayaknya waduh damai banget deh di rumah itu nggak perlu pakai teriak-teriak, nggak perlu pakai emosi-emosi gitu ya. Memang agak susah untuk dipraktekkan memang karena mungkin karena kita terbiasa yang apa ya, pendidikan karakternya itu nggak dapat dari dulu, istilahnya kita mau merubah, mau membenahi diri istilahnya kan agak agak susah ya. Tapi semaksimal yang saya lakukan, saya terapkan di keluarga, itu semaksimal yang saya bisa saya lakukan gitu. Tapi kalau misalnya udah bisa saya lakukan tuh kayaknya enak banget, damai banget gitu. Tapi memang agak berat. Terus terang agak berat kalau di keluarga kami terutama ya. Mungkin ya itu tadi kendalanya, tantangannya itu yaitu karena mungkin dari awalnya nggak terbina gitu ya, nggak tertata secara karakter mungkin ya, secara ya mental mungkin ada juga di situ gitu ya. Jadi apa ya, terkontaminasi dengan hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, itu tantangan di keluarga kami yang agak agak sulit untuk kami terapkan. Tapi sejauh yang saya bisa lakukan itu banyak sekali perubahannya. Terutama anak-anak ya, terutama anak-anak banyak sekali yang apa ya, dia lebih lebih memahami orang tuanya itu seperti apa gitu. Dia bisa mengerti. Kebetulan juga anak saya yang nomor 2 yang kecil ya, itu dulu ikut MK Muda. Dulu ada ya kita MK Muda. Sempat terbentuk MK Muda. Ya mungkin saat ini banyak yang udah merit ya Mak ya. Iya. MK Mudanya banyak yang udah merit, yang punya anak ya. Salah satunya Veriko, Dewi ya. Terus siapa lagi tuh si Hendro ya kan, itu banyak salah satunya mereka udah punya pada punya anak gitu. Ya itu sih pengalaman yang saya dapatkan ya luar biasa. Itu nggak dapat di tempat lain. Dapatnya di MK. Kalau kita bisa terapkan itu bonusnya demografi pasti dapat deh kalau kita praktekin 5D-nya. Ternyata Wow. itu aja ya, makasih. Ya, thank you. Ayo, Bu Ruslina. Wah, ini ceritanya seru nih, Bu Rus nih. Malam, Bu Bu. Rus tuh punya anak berkebutuhan khusus, tapi beliau luar biasa banget. Coba. Maaf, saya lagi pilek. Apa ya yang Mas mau di-sharingin yang mana ini, Bu? Ya, kebetulan kan saya dikasih anak spesial ya. Itu dari ya ya semuanya apa ya? Ada jalannya sih, Bu. Kalau ini saya lihat ya, dulu karena saya kantor sampai ngelahirin gitu kan. Terus habis itu saya resign jadi paling enggak saya dari awal ini terus kan dampingin anak saya gitu kan dari bayi kan. Terus waktu ya berjalannya waktu saya lihat nih kayaknya ada yang aneh gitu kan. Ada yang aneh jadi untungnya jadi 2,5 tahun itu saya udah
udah ketahuan lah ada sesuatu yang nggak biasa gitu. Jadi mulai mulai saya cari terapi sih. Waktu itu langsung saya cari terapi. Ya, hmm, ya itu mulai perjalanan panjang sih. Perjalanan panjang. Ya, em, saya sih bersyukur sih karena saya ketemu orang-orang yang baik ya. Jadi ketemu ini jalannya itu lebih gampang gitu. Ketemunya ya ada terapisnya yang baik-baik, yang memang buat saya sih apa ya, selalu dikasih jalan itu aja. Jadi saya belajar banyak sebenarnya ya. Saya yang belajar banyak dari anak saya sih, perkembangan anak saya gitu. Itu sih sampai em, pokoknya terapi apa aja yang waktu karena zaman dulu kan kelahiran 1997 itu terapi juga masih susah. Masih susah jadi banyak-banyak autis gitu kan belum belum banyak yang kenal ya waktu itu ya belum banyak terapi jadi banyak eh, apa masih waiting list gitu gitu sih jadi saya banyak sebenarnya terapinya juga nggak bisa semua saya ikutin karena waiting list itu gitu kan jadi ya ya itulah perjalanan panjang ya saya ikutin semaksimal mungkin sih sebisa saya belajar apa yang kurang dari anak saya kayak gitu sih sampai ya karena dia high function jadi yang tipe yang high function IQ-nya tinggi gitu jadi akademik hampir tidak banyak ini masalah tapi kan yang masalah adalah sosialisasi nah itu tuh yang PR PR banget sebenarnya waktu itu Tantangan saya ya. itu perjalanannya itu ya diajarin untuk sosialisasi ya untuk ngikutin perkembangan anak-anak lain aja gitu kan yang saya kejar sebenarnya kan waktu itu. Jadi dia masuk SD SD yang biasa aja gitu umum semua jadi Tarakanita terus SMP-nya Penabur kemudian SMA-nya Kanisius dan kemudian dia masuk ITB gitu. Nah eh, ya sebenarnya pendampingan terhadap ini ya perilakunya sebenarnya sih banyak kan ke perilakunya gitu. Tuh, terus Oke, apa lagi ya? terima Itu sih kasih. sampai akhirnya ya dia mandiri sampai sekarang bisa ngantor Hmm, dan memang mungkin ya yang saya bisa share selama ini. Jadi yang saya temuin bahwa kalau anak-anak spesial ini kan kalau sudah mulai dewasa, ini pas Bu Herlani itu psikolog ya Bu ya. ya, Nah, itu kalau saya ikuti Ya, grup-grup anak kebutuhan khusus kayak gitu yang umurnya udah mulai dewasa, itu kan mereka sadar bahwa mereka nggak sama dengan teman-temannya. Jadi untuk ngobrol aja susah, berteman susah. Karena dia dulu waktu di sekolah juga banyak, sorry, rumah saya rame banget. Ini apa? Untuk bersosialisasi, ngajak ngomong atau berteman, tuh mereka dia ngeluh nggak punya teman. Nah, saya bersyukurnya dia punya komunitas, Bu. Nah, oh, jadi saya sekarang kalau saya banyak share sebenarnya kalau anak-anak itu sebenarnya apa yang dia hobinya apa supaya dia mempunyai komunitas karena yang diomongin kan Mas itu terus ya. Bu Erlani tahu ya. Jadi misalnya eh, kereta, anak saya kebetulan senangannya kereta. Jadi kan kereta aja terus kalau anak-anak lain kan nggak tertarik gitu kan. Mana mau dia dengerin orang saya aja sebenarnya kadang-kadang kalau diajak ngomong kan mama tuh nggak butuh gitu kan. Stop deh kayak gitu gitu kan. Nah, dia ketemu komunitas kereta jadi yang dia omongin pasti akan didengerin dan nyambung. Nah, eh, itu yang nolong sebenarnya kalau saya lihat sekarang. Jadi dia punya komunitas itu yang sangat membantu dia merasa ada temennya. Nah, kalau dia sih sekarang udah karena udah sangat mandiri gitu ya. Dia udah punya gaji sendiri, udah komunikasi kan dia memang verbal ya, nggak masalah. Jadi ya udah dia kemana-mana naik kereta dengan dia sekarang jadi kayak semacam YouTuber lah.
YouTuber kereta, dan dia Lucu ya. punya komunitas, dan dia ada hasilnya, ada secara uang dia ada gitu loh. Dari situ Oh, hasilnya. Jadi Luar biasa. nyaman sih. Itu yang ya. menolong sekali kalau saya lihat. Thank you. Makasih banyak Bu Rus. Ya, Nah ini mungkin sama-sama. terakhir sebelum kita tutup, Komang nih. Komang mana? Tadi saya lihat ada Koko, ada Titi. Hai Mak, Ini udah jam bisa dengar. 10 di Bali. Nah, ini Halo bisa semua. dapat Halo, pengalaman dari Koko Bu Titi Rus. sini dulu. Ini anak-anak MK nih. Nih dia lagi ganti spray. Oh, hebat. Titi Siapa udah Titi? tidur jam 10 Mak. Ini anak-anak. Oh Anak-anak yes, yang Mak. udah jam 10. Halo Titi. Yang Mak ini dari kecil. Halo. Dulu dari zaman saya selalu tanya-tanya ya. SD Dari ya? mereka kecil ya, ada mocil, terus ikut seminar. Mereka udah remaja sekarang, jadi kayaknya semua serba berubah dan serba cepat ya, Mak ya. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan gitu, Mak ya. Ya. Terus MK juga sekarang kayak jarang gitu. Lebih ke kegiatan sosial, kayak waktu ini kita, karena kayaknya generasi baru nggak ada ya, Mak ya. Ya, Yang, betul. yang punya anak-anak kayak saya dulu masih kecil-kecil mereka. Mungkin kita perlu memperluas jangkauan dari cuma parenting, tapi Mak sudah menjangkau lebih luas juga kan, udah ke Ya, ini sosial, ya. udah Ini kita ke bikin bebenah contoh-contoh. juga. Ya, terima kasih, Mak. Ya, makasih. Anak-anak dididik sampai remaja. Makasih ya Koko, Titi. Ya, Senang banget. ya. Oh, ini Santi. Ya, Santi mau nyampein sesuatu? Ya. Jam 10 di rumah. Ya, oke. Kalau Bunda enggak, Santi, silakan. Bunda Santi tadi bilang dia mau pulang kampung, jadi sambil masak persiapan pulang kampung. Terus mertuanya kena banjir, katanya hari ini naik banjir, airnya naik. Oh, oke. Iya, jadi beres-beres sambil gitu dah, Mak. Di saya terutama setiap hujan itu selalu ada kewaspadaan. Nah, saya udah pasang plat di depan rumah itu kan, airnya dari depan tuh karena rumah dekat sungai. Jadi kayak kalau misalkan air naik, pasang plat di depan. Minta Itu Pak sih Wiraga lah. Pak Wiraga pasangin pompa. Pak Wiraga solusi airnya gimana ini? Banyak sekarang airnya. Oke. Ya udah, terima kasih banyak ya Komang. Sekali Ya, lagi terima kasih buat semuanya. Bu Indri, terima kasih. Pak Farid, Bu Yusri, semuanya terima kasih banyak ya. Kita memang MK itu tidak membesar ya. Ya, mungkin cenderung mengecil gitu, tetapi gerakan kita itu yang kita kerjakan membesar gitu. Jadi yang memang saya bilang mungkin peralihan dari yang merasa udah anaknya udah besar-besar, jadi tidak lagi ikut, maksudnya tidak lagi belajar untuk di parenting lagi. Tapi saya senang banget bahwa semua dari kita itu menceritakan bahwa bagaimana mindful parenting itu udah masuk sampai ke ke ubun-ubun kita ya. Gitu. Jadi nah mudah-mudahan bisa terus kita lanjutkan gitu. Nah, sedangkan kalau penanaman nilai-nilai mindful parenting itu ada di dalam bebenah keluarga. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. Saya menunggu kelanjutannya dari Bu Indri juga, dari Pak Farid ya. Gitu. Dan Bu Titis nanti jangan bosen kalau kita selalu minta bantuannya, Bu Nitis. Tetap semangat Ya, Bu. Bu Hadiana, Bu Esti itu semua terus lanjutin ya, apa yang kita lakukan itu sudah benar ya, dan supaya lebih baik lagi. Terima kasih buat Santi yang mau pulang kampung, hati-hati di jalan. Kita boleh foto dulu ya. Kita foto dulu. Pengajian
berkumpul. Ayo berkumpul, Oh, foto dulu. lagi ramai-ramai. Nah, ini dari tadi saya tunggu-tunggu nih. Ternyata Samsung itu Bu Ferry. Ya, Dok. Nah, ini mungkin boleh Ini hebatnya dipahami sih. sedikit nih Bu Indri yang membuat kami bisa bikin Jaga Karsa ya. Jaga Karsa terjadi Wah, karena waktu itu Pak anak Deputi MK bilang, itu. Bu Meli, saya cuma punya 50 juta dan kami nggak bisa kerja apa-apa. Inilah Bu Dr. Ferry bilang, karena Dr. Ferry mungkin ngerasa ya bahwa apa yang kami kerjakan itu harus didukung gitu. Nah, kita berharap lebih banyak dunia usaha gitu ya, program-program CSR-nya yang mungkin bisa mendukung kita. Terakhir, Dr. Ferry pengen sepatah dua patah kata aja, Dr. Ferry. Kenapa Dr. Ferry selalu memberikan dukungan kepada kami? Silakan, Dr. Ferry. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih udah diundang. Dan saya Malam. tuh senang banget ketemu sama Bu Meli pertama kali. Terus kayaknya hati saya tuh langsung ngeklik aja gitu loh. Nggak tahu kenapa, mungkin Tuhan aja ya udah mempertemukan kita. Dan saya ngeliat program-programnya Bu Meli ini kan kadang-kadang kita suka pengen ya sedekah atau menjadi donatur gitu, tapi kok kalau yang ini nih saya bisa ngikutin, terus saya bisa ngerasain perjalanannya itu, walaupun saya belum bisa aktif ikut turun langsung. Cuman saya dari cerita Bu Meli, saya lihat di grup-grup bebenah itu, oh hebat banget ya, sesuatu yang sebenarnya kalau dibilang ini kayak sepele, tapi itu dampaknya besar banget gitu, terutama untuk keluarga, untuk keharmonisan, untuk interaksi di antara anggota keluarga itu sangat-sangat baik banget. Dan itu juga saya sih terapkan juga di anak-anak dan di cucu saya. Makanya itu kalau Bu Meli bilang ada mainan, ada kartu, pasti saya beli. Udah gitu saya udah bagi-bagiin lagi ke yang lainnya. Saya kadang-kadang kan saya juga punya sekolah, saya kirim ke sekolah yang kayak gitu. Jadi ya saya bisa ikut sedikit ngebantu dan juga itu bermanfaat banget buat saya sih. Dan juga buat keluarga. Itu aja sih. Terima kasih banyak loh Bu Meli. Ya, Kita sudah bisa kami yang terima dipertemukan. kasih. Ya, nah sampai Bu Indri, sampai Dr. Ferry bilang, ayo dong nanti saya coba cari teman-teman lagi gitu. Nah, mudah-mudahan ya, jadi nanti ke depannya saya sih berharap bahwa tahun 2026 ini Dr. Ferry siap untuk memberikan dukungan gitu, ajak teman-temannya, nah supaya bebenah karakter itu bisa lebih banyak lagi titik-titiknya gitu. Sambil saya juga nunggu Bu Indri, kami pengen sekali ngelihat yang BKKBN keluarga berkualitas itu. Nah, tadi pagi Pak Eka bilang dia lagi di BKKBN. Saya bilang kami pengen tahu berkualitas yang seperti apa, di mana kita bisa tune in. Nah, nanti mungkin ada hal-hal baik yang bisa diterapkan di tempatnya komunitasnya Bu Hadiana juga. Gitu. Terima kasih banyak ya Dr. Ferry. Kami bisa giat bekerja kayak gitu ya karena dukungan dari Dr. Ferry juga buat kami ya Bu Yusi ya. Gitu. Jadi kita senang sekali. Ya, mudah-mudahan ke depannya betul-betul akan lebih banyak lagi yang kita bisa kerjakan. Bu Hadiana mesti berterima kasih nih sama Dr. Ferry nih. Kalau enggak, Bu Hadiana enggak akan bikin program bebenah. Sekarang hasilnya udah kelihatan, Dr. Ferry. Mereka terima seragam. Jadi buat Basnas sendiri juga mereka dikasih modal sama Basnas dan sekarang malah mereka bisa donasi, salah satu donasi ke Aceh segala macam, bisa mereka malah bisa memberikan infak ya sekarang ya. Itu jadi ini keren banget, justru itu keren sekali dan mudah-mudahan nanti Bu Indri semakin membawa bahwa apa yang kita sudah lakukan tuh bisa lebih membesar. Ya, kami nanti akan susulkan proposalnya ya, Dr. Ferry, nanti titip disebarkan. Iya, boleh. Ya, Ya, oke. Terima kasih, selamat malam. Kita foto dulu. Pak Wiraga, kita foto dulu.
Nah, Pak Farid, terima kasih banyak ya. Minta colek-colek juga di Kemendikbud, Pak. Ya, Karena baik, Bu ya, Melin. karena kami percaya bahwa kementerian apa di Kemendikbud itu akan lebih agresif ya Bu Indri ya, lebih mudah gitu kalau bisa memaksa sedikit gitu. Kalau dunia sekolah itu bagaimana orang tuanya tuh bisa dipaksa untuk ikut parenting. Kalau tadi kan Bapak udah mendengarkan bagaimana manfaatnya tuh yang luar biasa dari mindful parenting ini. Karena kita tahu bahwa parenting di luar tuh kan bukan parenting, maksudnya yang punya konsep itu ya mindful parenting ini gitu. Ya. Oke, terima kasih. Wah, Mufi baru datang. Selamat malam. Ya, kita foto dulu, terus habis itu kita tutup ya. Saya foto dulu. Oke, kita sedikit tetapi membumi dan hari ini saya senang sekali gitu ya bahwa mudah-mudahan ini menjadi gerakan besar ya Bu Indri ya. Ya, makasih Pak Farid. Kami Ya, masih Bu. tunggu waktunya ya. Oke, Ya. terima kasih semuanya. Makasih, selamat Selamat malam. malam. Bu Melin, Salam sehat semua ya. Indri, Bikin semuanya. keluarga. Ya, Bu selamat Acian, Bu malam. Esri.